Ganjar Pranowo resmi mendapatkan tiket dukungan PDIP untuk melenggang menjadi bakal capres PDIP pada tahun 2024 mendatang. Pencapresan Ganjar disebut-sebut akan mengubah konstelasi koalisi yang sudah mulai terbangun sebelumnya. Lalu bagaimana kasakusuk koalisi Pilpres 2024 pasca pencapresan Ganjar? Kita akan bahas dalam editorial View malam ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Mas Revo, selamat malam. Selamat malam, Masih tapi dalam suasana lebaran, mohon maaf lahir batin Mas Revo. Kita mohon maaf berbicara lahir batin. mengenai konstelasi politik yang luar biasa begitu ya, karena akhirnya PDIP mengumumkan siapa yang akan mereka usung dalam Pilpres 2024 mendatang. Akhirnya Ketum PDIP Megawati legowo gitu ya, bahwa bukan Mbak Puan yang sebelumnya sudah ramai akan diusung, akhirnya memutuskan Mas Ganjar yang akan diusung. Tapi kemudian kan dramanya cukup panjang ya Mas Revo. Kita ingat waktu itu Ganjar sempat ditegur, Pak FX Rudi sempat ditegur karena permasalahan pencapresan ini. Bagaimana Anda melihat keputusan Ketum PDIP ini akhirnya memutuskan Pak Ganjar yang akan diusung? Sebenarnya kita sudah memprediksi ya, kalau misalkan PDIP pasti akan mencalonkan eh, nama yang secara elektabilitas, popularitas maupun elektabilitasnya itu paling tinggi. Sejak awal kita lihat sebenarnya yang memiliki, kalau kader PDIP yang memiliki elektabilitas paling tinggi tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Ganjar Pranowo. Ada nama lain seperti Puan Maharani yang juga disebut-sebut digadang-gadang sebagai calon atau bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Tapi pada waktu itu kita melihat sebenarnya secara elektabilitas survei politik eh, elektabilitasnya itu sangat jauh gitu, sangat jauh untuk cukup mumpuni untuk maju secara elektabilitas ya. Nanti perjuangannya akan sangat berat ketika proses kampanye dimulai. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada waktu itu nama Mbak Puan akan dicalonkan. Tapi dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan, kita sempat menyampaikan kalau PDIP sebagai partai politik tentu harus realistis. Pemilu ini adalah bicara tentang kontestasi yang ujung-ujungnya adalah siapa yang akan memenangkan, ujung-ujungnya adalah kemenangan gitu ya, kemenangan baik itu di legislatif atau di eksekutif gitu. Nah kalau bicara eksekutif, peluang paling besar dari sisi survei elektabilitas namanya adalah Ganjar Pranowo. Kemudian pada akhirnya gitu ya, PDIP, Ketua Umum PDIP mengumumkan gitu menjelang Idul Fitri, bahkan sebagian masyarakat sudah sholat Id pada hari Jumat kemarin, nama Ganjar Pranowo yang diumumkan sebagai calon presiden. Ini langkah yang cukup strategis gitu ya, ketika diumumkan menjelang di tengah suasana libur Lebaran, maka peluang nama capres PDIP ini diperbincangkan oleh banyak orang ketika orang sedang berkumpul, ketika masyarakat sedang berkumpul, lebih dari 100 juta orang itu mudik gitu ya, ketemu dengan keluarganya, bersilaturahmi, dan diskusinya kalau misalkan diskusi politik maka tidak akan jauh dari sosok yang calon-calon presiden. Maka ini akan menambah gaung gitu, menambah gaung untuk pembicaraannya, tingkat pembicaraan. Kedua, dalam situasi Lebaran pasti akan ada banyak silaturahmi antar tokoh-tokoh politik. Nah, tokoh-tokoh politik mendapatkan momentumnya untuk saling bertemu, bersilaturahmi tanpa memandang kawan atau lawan, musuh politik, silaturahminya Lebaran, dan tentu momentumnya pas untuk membicarakan kandidat-kandidat untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang. Jadi ini langkahnya cukup strategis ya, dan kita tahu Presiden Jokowi sudah kembali ke Solo pada hari itu, balik lagi ke Bogor dan langsung balik lagi ke Solo dengan menggandeng calon presiden yang diusung oleh PDIP. Nah sekarang memang yang sekarang kita tunggu tentu adalah siapa nih cawapresnya. Kemudian bagaimana koalisi yang sudah terbentuk selama ini. Koalisi kan sejauh ini kita tahu sudah ada 3 ya, yang kita tahu ada koalisi Indonesia Bersatu, atau banyak orang KIP yang orang melesetkan kuning hijau biru, antara Golkar, P3 dan PAN. Kemudian belum ada calon presidennya maupun calon wakil presiden yang dideklarasikan. Kemudian ada koalisi perubahan untuk persatuan, ada Nasdem, PKS, Demokrat.
mengusung Anies Baswedan, dan ada yang disebut-sebut juga Gerindra dengan PKB. Nah, kita sekarang setelah PDIP ini mencalonkan Ganjar Pranowo, kemudian akan kita tunggu nih bagaimana koalisinya, apakah tetap sendiri-sendiri seperti ini, karena PDIP tentu memiliki suara yang cukup ya Iya. untuk maju sendirian. Itu apakah nanti misalnya ternyata adalah Ganjar dan Mbak Puan gitu, Pak Ganjar dan Mbak Puan yang sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, internal PDIP akan maju sendirian, atau berkoalisi dengan koalisi yang sudah ada, atau koalisi yang sudah ada kemudian malah terpecah kemudian karena sebagian akan berpindah ke koalisi yang lain. Nah, ini yang sekarang menarik. Game berikutnya yang sekarang kita tunggu adalah siapa wakil presidennya dan bagaimana kemudian koalisi yang terbentuk. Apakah nanti akan ada 4 calon atau 3 calon atau bahkan 2 calon untuk pemilu mendatang. Oke. Yang ramai juga kita tahu Mas Revo beberapa waktu lalu bagaimana Presiden memberikan endorsement terhadap sejumlah nama. Salah satunya Pak Prabowo. Dan kemarin juga pada saat Lebaran ada pertemuan begitu ya. Ada banyak sinyal-sinyal politik yang kemudian disampaikan kepada publik, tapi sekali lagi kita tahu politik cair sampai akhirnya dipastikan secara resmi kepada publik, baru kita tahu bagaimana keputusannya. Tapi peluang kemudian muncul antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kemudian diduetkan sebagai pasangan untuk bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Apakah ke arah sana cukup kuat, Mas Revo? Artinya harus ada yang mengalah ya, siapa yang Harus nomor ada yang 1, mengalah. nomor 2. Karena PDIP sebagai partai yang menguasai paling tinggi suaranya di parlemen, tentu pengennya maju sebagai RI 1. Kemudian Pak Prabowo, calon dari Gerindra, secara perolehan suara juga di pemilu kemarin adalah nomor 3, tapi sudah dalam 2 kali pemilu berturut-turut maju sebagai calon presiden RI 1. Nah, itu apakah mau maju sebagai calon untuk RI 2? Nah, ini yang kalau misalkan salah satu ada yang mau menurunkan egonya, tentu akan sangat menarik karena peluangnya tentu akan jauh lebih besar, karena suara yang terkumpul tentu akan sangat sudah cukup. 2 koalisi ini kalau maju suaranya Gerindra PKB ya, kalau Gerindra PKB tetap utuh dan ditambah dengan PDIP, maka suaranya sudah lebih dari 40%, hampir 50%. Jadi kalau misalkan ada satu lagi partai yang merapat, maka suaranya akan lebih dari 50% gitu. Tapi lagi-lagi itu, siapa yang akan bersedia menjadi nomor 2? Kalau terjadi kesepakatan, ya mungkin akan menjadi menarik karena kemungkinan besar calonnya hanya akan ada 2. Tapi jika tidak terjadi kesepakatan, artinya kan akan maju sendiri-sendiri dan menggandeng cawapresnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang sekarang semuanya sedang kita ikuti bersama dan kita cermati silaturahmi politik saat ini terjadi, dan kita tahu hari ini juga kader dari Gerindra, Sandiaga Uno juga resmi mundur gitu ya dan berpindah ke partai P3 gitu. Jadi akan semakin menarik lah ini bursa dari calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024. Suasananya sudah semakin saat ini hangat gitu ya, tapi tentu kita mengharapkan hangatnya ini adalah hangat yang positif, bukan mengarah pada konflik yang mengarah pada perpecahan ya. Kita berharap pemilu di 2004 nanti kita hadapi dengan gembira gitu dengan sukaria, kita memilih pemimpin baru dengan keriaan dan sukaria bersama gitu ya Mbak Fia. Oke, itu dia. Bagaimana kemudian bisa merayakan tanda kutip pemilu itu menjadi milik masyarakat. Bagaimana juga memaksimalkan peran media, Mas Revo. Berbicara mengenai bakal calon presiden ataupun wakil presiden ini, setidaknya ini bukan hanya menjadi konsumsi elit saja, tapi memang kita mendorong partai politik mencalonkan orang-orang yang tepat, calon pemimpin yang kemudian nantinya memang bisa mengabdi kepada masyarakat. Ya, memang saat ini media kalau dalam konteks pemilu akan selalu menemukan momentumnya gitu Mbak Fi. Memang ada keberadaan media sosial, kita tidak menafikan media sosial, tapi dalam kita rekam jejak dalam beberapa kali pemilu dan pilkada kemarin, noise di media sosial itu terlalu tinggi. Jadi hoax dan banyak sekali hoax yang bermunculan di sana. Maka kemudian media arus utama seperti kita ini akan menjadi clearing house, menjadi rumah penjernih informasi. Ditambah lagi dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita dalam koridor jurnalistik,
ada kode etik yang mengikat kita, sehingga informasi yang kita sampaikan itu harus benar-benar kredibel dan terpercaya. Nah, inilah yang kemudian momentum media mendapatkan momentumnya untuk memberikan menjadi perpanjangan tangan dan memberikan informasi ke publik. Kita tahu pemilih mula di pemilu 2024 ini sangat tinggi, hampir 60% pemilih mula, sehingga mereka tentu butuh guidance gitu ya, guidance siapa yang akan dipilih. Maka rekam jejak dari setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu menjadi hal yang mutlak harus diberitakan oleh kita. Kemudian bagaimana gerilya-gerilya rekam jejak mereka, gerilya yang dilakukan, apa campaign dan janji-janji, kemudian visi misinya itu seperti apa. Nah, ini yang akan kita suguhkan kepada masyarakat, sehingga kita berharap lewat informasi yang kita berikan ini masyarakat bisa memiliki pegangan tentang siapa yang akan mereka berikan suaranya ketika masuk dalam bilik suara Februari 2024 mendatang. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan bersama, kita mengawal sama-sama, memberikan informasi kepada publik untuk menjadi guidance atau panduan ketika memilih nanti di 2024. Baik, jadi kenali siapa calon pemimpin Anda sebelum nanti menentukan hak pilih Anda. Mas Revo, terima kasih sekali lagi catatan Anda dalam editorial View malam hari ini di Prime News. Selamat malam. Selamat malam.